Bapak Ibu ada yang mau disampaikan? Diskusi aja. Kalau ini ya, kalau misalnya orang tuanya tidak mengajarkan, nah, terus dengan mengajarkan sama sekali, malah orang tua tersebut, saya kan punya sisa banyak, orang tua tersebut kelihatannya beda, jadi dari kepribadiannya juga sudah misalnya dianti gitu ya orang tua, tapi anaknya itu hadis Quran gitu, terus anak tersebut memang kurang mampu, tapi memang dalam sehari-harinya itu masjid gitu, tapi pas orang tua yang dipanggil seperti itu, nah itu bagaimana nanti di kalau ada yang seperti itu. Orang tua nggak ngajarin Al-Quran ya? Kan? Kepribadiannya juga ya, intinya nggak ngajarin Al-Quran kan? Ada seorang anak habis Al-Quran, tapi habisnya itu bukan didapatkan dari orang tuanya gitu ya. Maka tetap seorang anak dia masih punya kesempatan untuk mengajukan katakanlah proposal, pastinya lah ya, karena kita juga bisa dicerna dengan akal gitu. Bagaimanapun kan dia adalah orang tua kita gitu. Untuk diajukan kepada Allah Ta'ala, inilah orang tuaku. Mengenai nanti sama Allah apakah diterima atau ditolak, itu bagian Allah Ta'ala. Yang jelas ini disampaikan kepada setiap orang yang memiliki anak seperti itu, dan Anda jadi teringat kisah Umar bin Khattab ketika didatangi seorang ayah mengadukan anaknya durhaka. Kemudian Umar bin Khattab pun meminta si anak itu dipanggil untuk disidang. Pas dihadirkan di majelis Umar, karena Umar itu saat itu adalah presiden, ya presiden, dia eksekutif, dia legislatif juga, dia yudikatif juga. Jadi saat itu semuanya itu ada di Umar bin Khattab. Jadi tunggal orang itu, jadi pemain tunggal, hakim juga, presiden juga, pokoknya semua lah. Udah. Akhirnya disidang sama Umar. Pas disidang dikatakan, nak kau adalah anak yang durhaka. Langsung kata si anak, sebentar wahai Amirul Mukminin, sebelum kau menghukumi aku seperti itu, saya ingin bertanya kepada kau, hak apa yang didapatkan? Hak itu kan berarti wajib dipenuhi. Hak apa yang wajib didapatkan oleh seorang anak dari ayahnya? Atau pokoknya kewajiban orang tua buat anaknya itu apa sih? Kata si anak itu kepada Amirul Mukminin. Dijawablah sama Umar bin Khattab, hak seorang anak dari ayahnya adalah, di sini sebutin ayahnya. Hak seorang anak dari ayahnya adalah dipilihkan ibu yang baik, satu. Yang kedua diajarkan Al-Quran, dua. Dan yang ketiga dikasih nama yang baik, tiga. Langsung si anakku mengatakan, wahai Amirul Mukminin, nah aku bersaksi dengan ayahku itu satupun tidak ada yang dia lakukan. Dia memilihkan aku dari ibu, pokoknya hasil kecelakaan lah. Udah, terus juga dari mantan budak. Yang kedua, dia ngasih nama aku namanya Jual. Jual itu kalau kita sesuatu nama yang gak ada artinya, kalau nggak ada artinya buruk gitu. Apa? Nama siapa? Rokok. Nama siapa? Misalkan kutu kupret atau apalah namanya itu. Pokoknya nggak ada artinya gitu. Jangan ini Jual itu artinya apa? Nama serangga yang makan kotoran. Kayak cucumuk lah. Dan yang ketiga, dia satu huruf pun aku belum pernah diajarkan Al-Quran olehnya. Saat itu Umar langsung murka, dia akhirnya pengen marah ke si anak, akhirnya dia pun menolak kepada bapaknya. Engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakku durhaka kepadamu. Nah saat itu terungkap, justru malah terbalik, jadi si ayahnya itu malah yang kena. Bayangannya adalah nanti kita, saya lagi ya di akhirat itu memang kalau seandainya misalkan pas kita pengen melangkah atau misalkan kita pengen melangkah ke surga misalkan, tiba-tiba ada yang narik set. Dan yang narik itu adalah orang yang menuntut kita, karena dia dulu belum pernah diajari agama, akhirnya dia tersesat sangat jauh, maksudnya dia ini pokoknya jauh banget dari agama.
Jadi nggak sanggup dengan itu. Oke. Tapi berbeda ceritanya ketika orang tua yang tadinya pengen dijatuhkan ke dalam siksa Allah Ta'ala, ada seorang anak yang ternyata dia soleh dan dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ya Allah, dia ayahku. Bisa jadi yang tadinya mau sedikit lagi masuk ditahan, anak itulah dapat syafaat dirinya. Sekali lagi faktor anak itu memang luar biasa, nggak bisa disepelekan. Nah, dan insya Allah pasti kita semua sudah memiliki ikhtiar yang maksimal sebagai seorang orang tua. Karena yakin tidaklah kita semua hadir di dalam majelis ini untuk majelis ilmu, melainkan kita adalah orang-orang yang pengen selangkah demi selangkah dekat dengan Allah Ta'ala. Masih ada satu lagi Pak, ini mengenai ini sholat di awal waktu. Ini pernah sahabat Rasulullah itu bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Satu, sholat di awal. Kedua, berbakti kepada orang tua. Ketiga, fisabilillah. Jadi tapi ada lagi satu, itu kan mulia. Ada lagi kalau kita misalnya di jamu makan pas adaan terus tomat, tapi itu makanan sudah tersedia, nah itu juga harus makan dulu. Jadi sebelum sholat. Nah itu ini bagaimana sikap kita itu? Mantap, keren. Jadi Islam itu luas banget. Kemudian Islam itu mudah, dan Islam itu relatif. Jawaban Rasul itu ketika ditanya ayul amal ahab ilaika atau ahabu ilallah atau ayul amal afdol, amalan apa sih yang terbaik? Rasul itu terkadang melihat siapa yang bertanya, Bu. Kalau yang bertanya dia adalah anak kecil, maka Rasul menjawabnya birrul walidain. Amalan yang paling Allah cintai adalah berbakti sama orang tua. Dan kalau yang bertanya itu adalah orang yang sudah dewasa dan dia baru masuk Islam, Rasul sederhana, hanya mengatakan sholat, puasa, udah. Sholat, puasa. Bahkan ada orang bertanya, ya Rasulullah, aru'aita in shallaitu maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama adkhulul jannata? Ya Rasulullah, apakah atau bagaimana apabila aku hanya bisa melaksanakan sholat yang ya subuh itu rasa maghrib saja, nggak ada sholat sunnah, sholat yang mulai itu nggak ada. Kemudian aku puasa itu nggak ada Senin Kamis, Daud, cuma puasa Ramadan aja. Kemudian aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah patut masuk surga? Harus menjawab nah, ya. Ada lagi yang bertanya dia adalah orang yang sama juga dewasa, matang, tapi dia tingkatannya lebih tinggi lagi, dia sholatnya udah bukan sholat yang cuma sholat makruh aja. Maka saat itu dipakai padanya adalah al-jihad fisabilillah, jihad. Artinya relatif gitu, tergantung siapa yang bertanya. Ya. Sholat di awal waktunya, ya nanti tinggal masalah waktu. Pada waktunya itu adalah misalkan apakah maksudnya azan, setelah azan itu 5 menit berikutnya qomat sholat, mana yang lebih baik? Sama azan 2 menit berikutnya qomat sholat, relatif lagi-lagi. Waktu antara katakanlah zuhur itu kan sampai asar. Selama, jadi misalkan kalau kita dalam konsep ibadah itu kita ada jeda waktu untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Jam 1, jam 2 sampai jam setengah 3 itu masih kategori pada waktunya. Namun yang paling utama adalah fi awwali waqtiha, yang paling. Dan targetan berikutnya kan bukan cuma awal waktunya, jamaah. Di awal waktunya kemudian jamaah. Udah. Kemudian gimana kalau seandainya nanti takdimul asya al isya, mengedepankan makan malam al asya atas al isya?
Itu juga bagian dari hadis Rasul juga. Jadi gimana, nggak gimana. Bahkan kalau ibu-ibu ada yang tahu kalau kita membuka kitab At-Tibyan, bagaimana para sahabat, para tabi'in menghatamkan Al-Quran. Ada yang sampai menghatamkan, Imam Nawawi menyebutkan, ada yang sampai menghatamkan Al-Quran itu dari Maghrib ke Isya. Hatam Al-Quran dari Maghrib ke Isya, hatam Al-Quran dari Zuhur ke Asar. Kita pakai ukuran kita, ya jelas nggak bakalan masuk lah. Orang kita bacanya aja kan, Iza Zulzilat, gitu. Tapi kalau kita pakai ukuran sahabat, Allah alam gitu, karena kita gini, kita kadang nggak bisa maksudnya gini. Kalau menurut kita ini di luar kemampuan kita, batas kemampuan manusia biasa, tapi di sana tuh ada loh orang-orang yang mampu untuk itu. Ibu-ibu percaya nggak kalau seandainya misalkan kita katakan narik kereta api pakai gigi, gimana tuh? Bisa nggak? Enggak, itu kan ukuran kita. Gimana kalau ternyata di sana ada seseorang yang bisa memang beneran narik ke gerbong kereta api pakai gigi? Ada. Artinya untuk orang tertentu itu terkadang sesuatu hal yang menurut kita nggak bisa, dia tuh bisa. Apalagi sekarang kan ada Guinness of Record tuh kan, itu kan bukan untuk orang-orang biasa. Sekarang gini, ibu-ibu bayangin, kita megang HP 10 jam mampu nggak? Mampu. Itulah para sahabat megang Al-Quran 10 jam sehari itu nggak kerasa. Karena cinta mereka itu dan nempel Al-Quran Al-Quran dengan mereka. Jadi ketika khatam sehari sekali pun biasa, sehari 2 kali itu juga biasa ada gitu. Nah, ketika poinnya adalah ketika orang yang menghatamkan dari maghrib ke isya, isyanya itu diakhirkan. Tapi dengan diakhirkan tersebut nggak berarti langsung dia itu nggak afdol. Nggak bisa. Baru kalau dikatakan dia nggak afdol itu adalah kalau seandainya lewat waktunya. Dan kalau seandainya lewat waktunya, lihat sebabnya apa. Kalau sebabnya itu karena 3 hal, diantaranya misalkan ketiduran, misalkan maka saat itu yang dia lakukan adalah sholat qadha. Ya. Musafir perjalanan gitu kan. Kalau musafir lain lagi ceritanya, Pak. Kalau musafir itu kan bisa dijamak, ditakdim atau ditakhir dan dikosor. Oke. Kosor itu adalah shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Umar bin Khattab itu bertanya sama Rasulullah, kenapa sih kita mesti mengkosor sholat? Padahal kita kan mampu sholat zuhur 4 rakaat. Kenapa nggak 4 rakaat aja? Kita mampu kita. Asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Kosor itu cuma yang 4 ya. Kalau yang 3 nggak bisa dikosor, yang 2 nggak bisa dikosor juga. Subuh nggak bisa dikosor, maghrib nggak bisa dikosor. Kita kan mampu. Rasul menjawab, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Itu adalah sedekah dari Allah Taala yang diberikan untuk kalian sebagai sedekah. Faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekahnya. Bukan hadiah, sedekah. Rusoh. Bukan rusoh, sedekah. Rusoh. Sedekah, rusoh itu. Sekarang kalau rusoh itu untuk orang yang nggak mampu. Iya, kita mau nerima atau tidak sedekah tersebut? Kalau nggak nerima, sombong banget. Kan pilihan kan, ya walaupun kita kan sebenarnya sanggup gitu ya, memang sanggup. Tapi itu untuk yang orang yang musafir. Ukurannya berapa? Ukuran jarak. Berapa kilo? Ya beda-beda. Ada yang mengatakan sekian farsah gitu. Kalau di kilometer sekitar 70-an kilo. Tapi ada yang mengatakan asal keluar batas kota. Dari sini nih, kepleset ke Cimahi. Kampung apa sih yang ini teh? Alun-alun. Ya, sebelum Haji Gopur tuh belok tuh. Tegal Kaum itu kan Cimahi. Ke situ, udah beda kota tuh. Sekarang jalan kaki. Artinya dan nanti kalau udah kayak gitu tergantung kita ngambil mazhab mana. Kalau kita ngambil mazhab yang sekian farsah, berarti tunggu jaraknya segitu dulu apa enggak, nyampe apa enggak. Imam Syafi'i. Dan itu nanti kayaknya bagian orang fikih itu yang membahas. Oke, ibu. Walaupun tadi banyak ininya, tapi semoga bisa ketangkap tadi poin-poin intinya ya, tentang sholat atau tentang amal yang paling utama. Dan insya Allah dengan semakin banyak belajar, kita ini jadi lebih
terbuka cara pandangnya, tidak jenguk, tidak mudah menyalahkan. Ada lagi? Ya. Kan di Al-Quran itu ada ayat sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, tetapi kan banyak orang yang udah sholat jamaah, tetapi perbuatannya itu misalnya ada maksiat, ghibah dan lain sebagainya, keburukan yang lain sebagainya. Nah, pertanyaannya itu sholat yang seperti apa yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Gontor. Antum misalkan punya kiai misalkan ya, mungkin nggak di hadapan kiai antum mencuri atau berbohong atau apalah yang dikatakan itu adalah maksiat, entah surah atau kubro, mungkin di hadapan kiai. Kalau di belakang kiai mungkin. Sekarang gimana kalau kita bayangkan untuk orang yang di hadapan itu selalu ada ihsan deh, ada Allah selalu merasakan dilihat. Ketika seorang sampai kepada derajat ihsan, anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Beribadah seolah-olah di hadapanmu ada Allah Ta'ala. Kalau kau tidak bisa merasakan itu, maka yakin bahwasanya Allah itu melihat engkau. Allah itu melihat engkau. Dan di ayat banyak sekali Allah basirun bima ta'malun. Allah maha melihat atas apa yang kalian kerjakan. Kalau kita sadarkan hal itu, mungkin ketika ini melakukan fahsya, mungkar. Yang paling memungkinkan itu adalah kalau kita dibuat nggak sadar sama setan. Oke, jadi poinnya adalah seberapa tinggi level muraqabah dia dari Allah Ta'ala. Muraqabah itu dari kata raqabah, dibersamai, diawasi. Nah, kalau levelnya dari 1 sampai 9, dia di level 9, nggak akan mungkin dia melaksanakan. Dan itu hanya ada pada level para nabi maksum. Untuk manusia, selama dia ada hawa nafsu, ada aja pasti celah setan itu. Setan itu mengalir di dalam pembuluh darah. Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Rasul bersabda, setan itu dia lalu lintas di dalam tubuh manusia itu adalah di pembuluh darah. Kalau dia itu berzikir, maka dia itu ikhtafa, hilang. Itu kalau dia itu lalai, maka dia itu ke jantung, ke hati, untuk menguasai, mengganggu, membisiki. Jadi satu-satunya hal yang memungkinkan adalah dia melakukan perbuatan yang terlarang itu adalah ketika dia dibuat sama setan itu lalai. Tadi analoginya antum sudah dapat kan? Di depan kiai nggak mungkin kita ini, karena kita merasa itu kiai, ini Allah Ta'ala. Oke. Berusaha ihsan ya. Ya. Berarti berusaha untuk ihsan. Ya, karena itu kan level tertinggi deh. Islam, iman, ihsan paling tinggi. Tapi kan ketika sholat itu kadang niat kita emang, apalagi kita jamaah emang istilahnya udah gila gitu. Tapi namanya godaan itu kan pasti ada aja. Nah, istilahnya kiat-kiat apa gitu untuk menghindari godaan itu, jadi biar sholat itu khusyuk, benar-benar bisa gitu. Di depan kita tuh emang kita menghadap menyembah Allah gitu. Anggap besok aku makan ilmu pancung. Ibadah itu kan seolah-olah bisa makan mati. Tapi kalau untuk bekerja seolah-olah kau hidup untuk selama-lamanya. Nanti kalau masih kurang juga di surat Al-Baqarah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Apa itu khusyuk? Ini dia khusyuk. Ini dia. Wasta'inu. Ketika kita merasa sangat hampa sama dunia ini, kering hati kita, berat masalah yang di pundak, muter-muter segala macam, pilihan. Wasta'inu, minta tolonglah pada Allah Ta'ala, bisabri dengan sabar dan sholat.
Tapi tar dulu, wa innaha, namun sesungguhnya dia itu lakabiratun, ada lam di sana tuh lam ta'kid, benar-benar sangat berat dilakukan, illa al khasyyin, melainkan sama orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu ditafsir namanya, kalau dia dalam ilmu tafsir ada namanya tafsir bil ma'thur, menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an lagi. Jadi siapa orang khusyuk itu belah bawahnya, alladzina yadhun, yaitu orang-orang yang menyangka, mengira annahum, bahwasanya mereka itu mulaku pakai fi'il madhi, Pak, bukan fi'il mudhari. Fi'il madhi itu kata kerja lampau. Kalau dalam bahasa Arab ada sebuah perbuatan yang akan dilakukan tapi menggunakan pakai kata kerja lampau, itu mengisyaratkan pasti. Sebuah kejadian yang akan terjadi tapi digunakannya pakai kata kerja lampau, itu mengisyaratkan pasti terjadi. Contoh kiamat. Kiamat itu sudah terjadi apa belum? Belum. Tapi di Al-Quran, di surat An-Nahl ayat pertama disebutin, ata amrullahi fala tasta'jilu. Ata, telah datang kiamat, telah datang ketetapan Allah, maksudnya kiamat. Fala tasta'jilu, jangan kalian minta disegerakan, telah datang. Emang kiamat sudah datang? Ini juga sama. Yaitu orang yang khusyuk adalah orang yang mengira bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah. Namun kata-kata bertemu itu digunakan pakai fi'il madhi, pasti akan bertemu, dia mengira demikian. Wa annahum ilaihi raji'un, lagi-lagi pakai fi'il madhi lagi. Dan dia wa annahum, dan mereka ilaihi, hanya kepada Allah Taala, raji'un. Dia tidak, di sini tidak digunakan yurja'un. Yurja'un, kalau kita belajar bahasa Arab, yurja'un akan dikembalikan. Tapi di sini nggak pakai kata akan dikembalikan, tetapi raji'un pakai fi'il madhi. Raji'un pasti akan dikembalikan. Ya, sebuah kejadian yang akan terjadi ketika dia digunakan fi'il madhi, kata kerja lampau, maka itu mengisyaratkan pasti terjadi. Jadi siapa orang yang khusyuk itu, ya, ketika kita, bahkan bukan cuma dalam beribadah gitu, kita merasa bahwasanya kita ini akan bertemu dengan Allah Ta'ala, maka saat itu pasti ibadah kita ini maksimal. Cuma lagi-lagi kan itu, setan itu kan, makanya dia suka nyusup dia di soft ya. Namanya setan khinzib. Setan khinzib adalah setan yang selalu membisikin Allahu Akbar, kunci itu dia lemari. Kunci kan dia lemari. Kompor belum dimatiin kan. Setan khinzib. Kalau terjadi seperti itu, ibu-ibu kumaha? Ludah. Bukan ludah mah cuy. Nafas namanya, nafas. Tiga. Ke kiri lah, jangan kalau kanan itu yang baik. Yang baik. Tapi itu memang hadisnya seperti itu, ke kiri. Itu cuma wasilah saja, perantara saja, mengeluarkan hamas itu nafas. merasaan lebih ganggu. Insya Allah. Kalau masih lagi coba lagi. Kalau masih juga, oh berarti kuat. Sampai basah salingnya. Dan salah satunya itu adalah soft yang renggang, Pak. Ini berarti harus dapat ya. Kemarin udah ya. Kemarin udah. Sedangkan di sini rapat udah takut kan. Iya, kemarin kayaknya itu kan udah. Sekarang masih jarang. Jadi memberi kesempatan pada setan. Darurat. Setannya itu berjamaah. Bukan pakai biasa. Ini kemarin kan dengan kejadian penghinaan terhadap Nabi Muhammad itu ya, banyak orang mengasumsikan bahwa kita harus boykot. Apakah itu benar dan bisa menyelesaikan masalah? Mantap. Bapak ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu dijeburin ke lubang yang penuh dengan kayu bakar dan berisi api yang sampai menyala-nyala. Saat itu ada dua makhluk Allah Ta'ala yang berlawanan. Yang satu adalah yang berusaha untuk memadamkan, yaitu burung pipit dengan paruhnya yang kecil, mengambil air di tempat tertentu, kemudian dengan paruhnya itu dibuang ke sana ke api itu, ambil lagi, buang lagi, ambil lagi, berusaha memadamkan dia. Yang kedua golongan nyinyiriyun, tukang nyinyir, cicak mengatakan, ngapain kamu ngapain itu, nggak bakalan padam itu,
sadar diri lah. Apa kamu nggak apa maksudnya perbuatan kamu itu sedikit pun nggak akan jangankan memadamkan, istilahnya membuat apa reda aja, nggak bakalan berkurang gitu. Set, dah dia nyinyir aja dan di samping dia nggak melakukan apa-apa. Saat itu burung itu menjawab, paling tidak di hadapan Allah Ta'ala nanti aku bisa bersaksi bahwa aku sudah berusaha memadamkan api yang menyiksa sang kekasih Allah Ta'ala tersebut. Jadi kita mau seperti cicak nyinyir, makanya cicak saat itu Rasul kan mengisyaratkan untuk dibunuh. Sunnahnya dibunuh. Ya. Karena bahkan dulu pas lagi di pesantren itu sengaja bikin pistol-pistolan nyari cicak, jadi cicak ya. Coba dicepet pakai karet sampai dia jatuh. Nah, dan menjaga burung burung putih. Kita mau jadi seperti apa? Nyinyiriun, nggak melakukan apa-apa lagi, atau berusaha. Salah satunya adalah itu tadi, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain. Paling tidak boykot adalah jalan terbaik yang paling bisa dilakukan, dan itu adalah bahkan ulama Al-Azhar juga itu sudah istilahnya sudah akan suara untuk hal tersebut, atau ulama kelas dunia lah. Tapi kalau yang ngeboikotnya adalah pemerintah, itu lain cerita, serenggang. Tapi kalau yang ngeboikotnya itu adalah masyarakat, mereka nggak bakal bisa ngapa-ngapain, karena masyarakat yang ngeboikot. Tapi kalau yang ngeboikotnya adalah presiden, itu bisa menimbulkan renggang bilateral antara kedua negara. Makanya Jokowi diam. Kalau saya lihat itu kan boykotnya berlebihan gitu, sampai produknya mubazir, dihancurkan. Itu lain lagi Pak kalau itu. Kalau itu nanti masuk di konsep jangan mubazir. Itu kan lebih kayak gini. Ada dua kasus yang berbeda. Kasus yang pertama adalah barang tersebut sudah kita beli. Sama kasus yang kedua adalah barang tersebut belum kita beli, pengen kita beli. Nah, kalau yang dimaksud boykot sana adalah barang tersebut belum kita beli dan pengen kita beli. Beli aja warung tetangga ke Pasobari misalkan. Kalau misalkan memang kita tahu itu adalah di antara produk yang diboykot. Adapun yang sudah ada itu adalah rezeki. Ngelihat orang aurat gimana tuh? Gak apa-apa. Rezeki ya. Lebar gitu lagi. Lain cerita. Oke, Bapak Ibu, segitu dulu kayaknya. Lumayan gak terasa nih ngeriin waktu. Jam setengah. Insyaallah kita ketemu lagi nanti mau berikutnya. Dengan dari yang sama di stasiun TV yang sama, channel yang sama. Kita coba dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.